Nama Sudirman Said kembali mencuat ke media selepas Anies Baswedan resmi maju di Pilpres tahun depan. Kedua sosok politikus ini punya rekam persahabatan yang begitu akrab. Jika Anies diserang, maka Sudirman yang pasang badan untuk membela. Usut punya usut akhirnya terbongkar bahwa Sudirman Said dan Anies Baswedan merupakan dua menteri yang dibuang oleh Jokowi sebelum masa jabatan mereka berakhir. Lalu seperti apa nasib dan rekam jejak serta karir Sudirman Said selepas dipecat Jokowi? Simak fakta-fakta Sudirman Said berikut ini. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jadi Menteri Buangan. Di masa periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Sudirman Said ditunjuk menjadi Menteri ESDM pada tahun 2014. Sementara itu Anies juga masuk dalam jajaran kabinet dengan dipilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya mengalami nasib yang sama, dipecat Jokowi pada 2016 lalu. Bagi Sudirman sendiri, pemecatan dirinya bukan tanpa alasan. Sudirman dinilai gagal bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia untuk mengambil kembali aset negara. Ia juga punya track record yang cacat dalam urusan kontrak karya Freeport. Yang terakhir tentu saja perselisihannya dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tentang blok gas Masela yang dianggap memalukan dan tak pantas dipertontonkan oleh seorang menteri. Sejak saat itulah Sudirman yang kecewa dipecat oleh Jokowi berubah haluan menjadi oposisi sampai saat ini. Gagal jadi gubernur. Pada Pilkada Jateng 2018 silam, Sudirman Said maju sebagai cagup yang diusung partai oposisi Gerindra, PKS, PAN, dan PKB. Ia menggandeng sosok Ida Fauzia sebagai cawagup. Sayangnya mereka hanya mengantongi 41,22% atau 7.267.993 suara dan harus mengakui kemenangan duet Ganjar Pranowo Kiai Haji Taj Yassin Maimun yang didukung 7 partai salah satunya PDI Perjuangan. Paslon ini memperoleh 10.362.694 atau 58,70% suara. Kekalahan yang memalukan bagi Sudirman Said. Bagaimana tidak, pada debat terbuka pemilihan Cagup-Cawagup 2018, Sudirman sempat menyebut Ganjar tidak becus dalam memimpin Jawa Tengah. Ia menyoroti beberapa hal seperti pendapatan asli daerah atau PAD Jateng yang hanya naik 58%, jauh lebih rendah dari masa kepemimpinan Gubernur Jateng sebelumnya Bibit Waluyo yang berhasil menaikkan PAD Jateng hingga 122%. Selain itu, ia juga mengkritik angka kemiskinan Jateng era Ganjar yang menurutnya masih tinggi di angka 12,23%. Namun ternyata kritikan tersebut tak berdampak besar bagi perolehan suaranya dan membuat Ganjar Pranowo memimpin Jateng untuk kali kedua. Kalah di pemilihan legislatif. 1 tahun usai kalah di Pilkada Jateng, Sudirman Said berusaha menjajal peruntungan lain dengan mengikuti pemilihan legislatif atau Pileg DPR RI 2019. Saat itu ia maju sebagai kader Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah 9 yang meliputi Tegal, Brebes, dan Kota Tegal. Namun usahanya lagi-lagi gagal. Ia kalah suara dari calon legislatif yang lain. Sudirman menyangkut pautkan kekalahannya dengan rumor yang mengatakan bahwa para pesaingnya menggunakan money politik untuk mendulang suara. Di sisi lain, entah kenapa masyarakat Jateng seolah enggan memilihnya. Buktinya di Pilkada Jateng dan Pileg DPR RI, Sudirman selalu meraih sedikit suara, padahal ia merupakan putra asli Brebes, Jawa Tengah. Kritik pembangunan infrastruktur. Usai gagal jadi anggota DPR RI, Sudirman bergabung menjadi anggota Badan Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Sebagai anggota tim pemenangan, tentunya berbagai cara akan dilakukan agar capres yang didukungnya meraup suara terbanyak. Salah satunya dengan menyerang lawan politik mereka yakni Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf. Dalam pernyataannya, Sudirman menilai pembangunan infrastruktur di era sebelumnya yaitu era Joko Widodo Yusuf Kala tidak memiliki konsep yang jelas. Menurutnya, walaupun pembangunan dilakukan secara masif, tapi tidak memperhatikan risiko fiskal, risiko keuangan, dan risiko keselamatan kerja. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur itu juga dirasa tidak berdampak positif bagi pemerataan dan lapangan kerja. Pernyataan itu langsung disanggah Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional atau TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin, Juliari Batubara. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah sudah dipersiapkan dengan konsep yang matang. Apalagi pembangunan berhasil dilakukan di tengah tantangan ekonomi global. Jadi tidak mungkin pemerintah tidak memiliki konsep dalam pembangunan infrastruktur. Mundur dari jabatan demi Pilpres. Sosok Sudirman Said ditunjuk menjadi komisaris utama PT Transjakarta pada 24 Maret 2022.
Namun keputusan itu sempat menuai polemik, di mana ada isu yang menyebut Sudirman dipilih karena memiliki hubungan yang akrab dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Meskipun tidak terbukti secara pasti, namun nepotisme bisa dibilang bukan hal baru di dunia pemerintahan. Apalagi Sudirman Said juga tak memiliki pengalaman di dunia transportasi. Jelas penunjukan ini menimbulkan tanda tanya. Tapi kabar ini langsung dibantah oleh PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD DKI Jakarta Budi Permana. Ia mengatakan penunjukan Sudirman adalah hal yang wajar. Menurutnya Sudirman punya kemampuan untuk memimpin PT Transjakarta karena sudah pernah memimpin perusahaan seperti PT Pindad. Hanya saja kepemimpinannya tak berlangsung lama. Pada 14 Juni 2023, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto menggantikan posisi Sudirman yang mengundurkan diri agar bisa fokus membantu Anies Baswedan di Pilpres 2024. Getol komentari manuver politik Jokowi. Sebelumnya, Sudirman sempat mengkritisi kebijakan politik Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang menurutnya tidak netral karena mendukung salah satu paslon di Pilpres tertentu. Pria yang kini menjadi ketua tim 8 koalisi perubahan tersebut kembali jadi buah bibir usai pernyataannya yang mengaku kesal karena semua bacawa pres Anies malah minta restu Presiden Jokowi. Ia menuturkan saat ini proses seleksi cawapres Anies tengah berlangsung. Pihaknya juga sudah memiliki 5 nama. Namun sebagian besar dari mereka justru meminta izin Presiden Jokowi sebelum menerima posisi cawapres yang ditawarkan. Tak hanya itu, malahan ada juga bacawa pres yang enggan diajak bertemu karena tidak nyaman dengan Presiden Jokowi. Terlepas dari itu, sikap tidak netral Jokowi sebagai presiden dalam Pilpres nanti juga bukan hal yang dilarang oleh negara. Melihat fakta di atas, rasanya kemampuan Sudirman Said di dunia pemerintahan dan politik masih kurang meyakinkan. Menarik untuk ditunggu, apakah Sudirman Said bisa mengantarkan Anies Baswedan ke puncak RI1 atau malah kalah dari paslon yang didukung Presiden Joko Widodo? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.